Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat pertama. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Keempat, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai ayat ke-6. Dari ayat kelima ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau menurut Imam Malik, Bismillah enggak termasuk ayat. Bismillah enggak termasuk ayat suratul Fatihah dan surat-surat yang lain selain Baroah. Sehingga menghitungkannya Imam Malik baca Bismillah seperti baca ta'awud pelan. Sehingga menghitungnya ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ketiga, Maliki Yaumiddin. Keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf. Surat ke-6 alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Tetap Al-Fatihah ini 7 ayat konkret, khilafiyahnya pada basmalah. Sehingga karena khilafiyah pada basmalah, maka sunnahnya kalau membaca bismillah ke Al-Fatihah ini disunnahkan bacanya sakat. Sakat ini berhenti tapi nggak usah bernafas. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillah. Ini afdolnya begitu. Tapi seandainya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti total. Mulai alhamdulillah juga nggak apa-apa. Tapi afdolnya karena khilafiyah pada basmalah itu, sehingga sunnahnya antara basmalah dan hamdalah ini wakaf, berhenti tapi nggak bernafas. Ini ilmu yang mahal. Kemudian waladdallin, karena amin ini bukan ayat, maka sunnah baca amin, sehingga antara waladdallin dan amin ini ada sakat, ada berhenti yang agak panjang. Waladdallin, amin, jangan dibaca waladdallin, amin, kurang baik gitu. Dan ini adalah tentang wajul qiraah yang sangat penting, masalah urusan surat Fatihah. Fatihah ini namanya surat yang Sab'ul Masani. Surat Sab'ul Masani, surat yang 7 ayat. Ini sudah konkret 7 ayat. Masani ini artinya diulang-ulang. Ada yang mengatakan Sab'ul Masani 7 ayat berulang-ulang karena setiap sholat sunnah atau fardu kita pasti baca Fatihah terulang-ulang, maka yang dibaca suratul Fatihah. Ini arti dari Sab'ul Masani. Dan ada juga yang mengatakan bahwa suratul Fatihah ini surat Sab'ul Masani, artinya 7 ayat, 7 ayat, Masani yang turun terulang Masani 2 kali. Pertama, turun menjelang fardunya sholat, turunlah surat ini
surat Fatihah turun buat Rasulullah. Nuzulnya ini adalah setelah surat Mudaththir. Surat Mudaththir turun, kemudian ada kewajiban sholat, maka Allah menurunkan suratul Fatihah untuk dibaca ketika sholat. Ini berarti suratul Fatihah ini adalah turun di Mekah, namanya suratul Makkiyah. Makkiyatun, surat Fatihah Makkiyatun, ini seperti tulisan Imam Maghali dan Imam lain bahwa Al-Fatihah ini adalah Makkiyah. Al-Masani turun 2 kali. Ini suratul Fatihah turun di Madinah di waktu perubahan menghadap kiblat, karena Rasulullah di Madinah ini sholatnya seperti orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 hari. Selama 16 bulan maksud saya. 16 bulan ini orang Islam pra di Madinah ini sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi hati Rasulullah adalah sangat rindu dengan Ka'bah. Karena di Lauhul Mahfuz ini sholatnya orang Islam menghadap Ka'bah. Karena itu maka Allah dirubah sholatnya menghadap ke Ka'bah kembali. Dan saat diturunkannya, saat dirubahnya menghadap ke Ka'bah, maka turunlah ayat surat Fatihah yang kedua kali, sehingga namanya Sab'ul Masani. Ini alasan kenapa Sab'ul Masani, karena Al-Fatihah ini turun 7 ayat diulang-ulang dibaca ketika sholat. Dan Sab'ul Masani turun 7 ayat, turun 2 kali di Mekah dari Madinah, sehingga surat Fatihah menika Makkiyah atau Madaniyatun atau Madaniyah. Masalah nama ini ada yang mengatakan suratul Fatihah ada 14 nama, ada 12 nama, dan di kitab lain ada yang menerangkan suratul Fatihah ini ada 20 nama. Sebelum kita lanjut masalah nama-nama Al-Fatihah, lebih dahulu kita jelaskan masalah kandungannya Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah kandungannya, isinya Al-Quran ini teringkas pada surat Al-Fatihah. Semua Al-Quran ini ringkasnya di Al-Fatihah. Al-Fatihah ringkasannya pada lafal Bismillah karena menyebutkan ketuhanan. Nanti masalah kandungan Al-Fatihah akan kita bicarakan pelan-pelan di lain waktu. Sekarang kita akan mengkaji masalah nama-nama surat Fatihah. Saya baca tafsir Munir oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zahiri menyebutkan bahwa nama surat Fatihah niku wonten 12. Yang pertama, surat Fatihah dinamakan suratus sholah. Suratus sholah. Karena Rasulullah menyebutkan dari riwayat hadis Imam Muslim, Imam Malik, dalam kitab Muwatta, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dari Abu Hurairah, ini Rasulullah mengatakan qasamtus sholah baini wa bain abdi nisfain. Qasamtus sholah baini wa bain abdi nisfain. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu karena yang dimaksud as-sholah itu Fatihah. Maka qasamtus sholah, aku bagi, karena yang qasamtu yang bagi Allah ini adalah bagian dari hadis qudsi. Qasamtus sholah, aku bagi Al-Fatihah ini antara saya
Dan antara umat saya, antara hamba saya bagi ada dua macam, ada dua bagian. Ini ada surat Fatihah yang untuk manusia sendiri, ada untuk Allah, dan ada untuk manusia dan Allah. Maka orang baca surat Fatihah ini sangat luar biasa. Karena surat Fatihah dikatakan sholat. Karena sholat ini adalah sudah dibagi oleh Allah bahwa sholat atau Fatihah ini ada dua bagian. Berikutnya, Al-Fatihah dikatakan suratul hamdi, Alhamdu, suratul hamdi. Karena dalam Alhamdu, surat Fatihah ini menyebutkan lafal Alhamdulillah, sehingga suratul Fatihah ini namanya suratul hamdi. Sudah terbiasa dalam Al-Quran sering memberikan nama surat sesuai dengan awal ayat. Alhamdu ini sebenarnya adalah perintah. Ini Muhammad, kalau Anda nggak bisa memuji aku, maka pujilah saya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ini perintah. Kalam khobar tapi mengandung perintah. Nomor 3, namanya Fatihatul Kitab. Surat Fatihah namanya Fatihatul Kitab karena suratul Fatihah ini menjadi pemula dibaca Al-Quran dalam Rosmi Utsman, penulisan Utsman bin Affan. Ini Al-Fatihah ditulis yang awal sendiri. Lahgon bagi kitabatan diucapkannya dan ditulis. Ini Fatihah adalah pertama kali yang ditulis. Dan juga berarti suratul Fatihah ini adalah mengawali sholat. Ini yang dibaca suratnya Fatihah. Nomor 3, umul kitab, induknya kitab. Mendapat pandangan para jumhur ulama bahwa Al-Fatihah ini induknya kitab. Semua kitab samawi ini induknya pada Al-Quran. Al-Quran induknya pada Alhamdulillah, pada suratul Fatihah. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima adalah namanya Ummul Quran. Ini juga pendapat para ulama kalau Al-Fatihah ini Ummul Quran. Karena Rasulullah bersabda, Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab. Kata Rasulullah, Alhamdulillah ini induknya Quran dan induknya kitab. Dan juga dikatakan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani, seperti yang saya jelaskan tadi, nama Sab'ul Masani bisa jadi 7 ayat yang diulang-ulang setiap sholat. Dan Sab'ul Masani juga 7 ayat yang diulang turun 2 kali di Mekah dari Madinah. Kemudian Fatihah juga dikatakan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli summin. Fatihatul Kitab pembuka kitab, menjadi obat segala racun, segala bakteri. Ini bisa hilang karena Al-Quran. Karena itulah Fatihah dinamakan surat Syifa, Sab'ul Masani, dan juga dikatakan Syifa, suratus Syifa, karena Fatihah ini adalah menjadi obat segala racun, santet, sihir ini bisa hilang karena suratul Fatihah. Dan juga dikatakan surat Quranul Azim, Quranul Azim. Dan juga dikatakan surat Ruqiyah. Surat Ruqiyah artinya Ruqiyah ini tombol.
dari bahasa tiryak. Tiryak ini adalah ludah. Diruqyah. Tiryak artinya Fatihah ini menjadi obat spiritual untuk mengobati penyakit zahir batin ini dengan suatu Fatihah. Karena ada hadis riwayat Bukhari bahwa sahabat lagi jalan-jalan bertemu di daerah Huyai, kemudian majikannya sakit disengat kalajengking. Maka sahabat ini dimintai untuk mengobatinya, diobati, disuuk dengan dibacakan suratul Fatihah. Yang semula sebelum datangnya para sahabat, beberapa dokter sudah kehabisan akal untuk mengobatinya karena disengat kalajengking nggak disembuh. Sahabat membacakan Fatihah akhirnya sembuh, sehingga pengobatannya dengan surat baca spiritual, baca energi, ambil energi suratul Fatihah. Sehingga ini ada perjanjian. Dalam hadis dinyatakan bahwa mau mengobati kalau diberi buruan. Akhirnya sembuh, dikasih kambing. Ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 10 kambing, ada yang mengatakan 100 kambing. Jadi nyuwuk menika di sini narjet boleh. Nyuwuk boleh narjet, tapi kalau mengajar agama nggak boleh narjet. Karena sahabat pernah menarjet belum nyuwuk nanti kayak wedus. Maka dikasihlah kambing. Sahabat belum berani makan kambingnya karena belum tahu hukumnya. Makan hasil dari ruqyah ini boleh enggak? Dibawalah ke Madinah dan Rasulullah menanyakan dari mana kambing. Kambing dari hasilnya nyuwuk juragannya orang Huyai. Kita bolehkah makan ya Rasulullah? Rasul tersenyum, berarti boleh, dan Rasul minta bagian. Beda. Kalau mengajar agama nggak boleh narjet, kata salah ahli ajra, nggak boleh minta tarjet. Tapi kalau ngobati dukun itu oleh menarjet, karena ada hadisnya sahih. Para sahabat ini ruqyah orang juragan Huyai ini minta syaratnya minta obat. Dan juga dikatakan asas karena Ibnu Abbas mengatakan Fatihah ini asasul kitab, pondasnya kitab. Al-Fatihah ini adalah asasul kutub, pondasnya semua kitab ada pada Fatihah. Asasul kutub atau asasul Quran, ini banyak yang mengatakan asasul kutub, asasul Quran. Tadi dikatakan asasul kutub, sekarang namanya lain al asasul Quran, pondasinya Quran. Maka siapa yang kepengen paham Al-Quran wajib paham Fatihah. Kalau nggak paham Fatihah mustahil bisa menerima Al-Quran dengan baik. Karena ini Fatihah, ini kunci, asas dasar untuk memahami Al-Quran harus paham Al-Fatihah. Dan dikatakan suratul Fatihah, disebut suratul Fatihah, dan dikatakan asasul Fatihah. Al-Fatihah dikatakan Al-Quran, juga asasul Quran, juga asasul Fatihah, juga Fatihah. Dan Al-Quran, Fatihah, ada yang menamakan surat Bismillahirrahmanirrahim. Namanya surat Bismillahirrahmanirrahim karena penulisannya dunia menika Fatihah mesti diawali Bismillahirrahmanirrahim. Beda kalau kita baca nulis Bismillah di luar Al-Quran, ini baknya ini ada alifnya, bismi, ba, alif, wasol, kemudian ismi. Tapi kalau Al-Quran menulis Bismillah, apakah Bismillah majraya mursaha atau inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillah dalam Al-Fatihah, ini tidak usah menggunakan
hamzah alif hamzah wasal langsung baksin. Kenapa? Karena alif yang berdiri tegak setelah ba, alif menika adalah menunjukkan rif'ah, keluhuran. Sehingga untuk menghilangkan sifat kumaluhur ini dalam bismillah disarankan, diharuskan tidak menulis alif, langsung bismillahirrahmanirrahim. Karena kita ahli Allah, ahli yang tawadhu, tidak menggunakan alif setelah ba. Kita adalah ahlullah, ahlul bismillah. Man tawadhu'a rafa Allah, siapa yang tawadhu akan diangkat Allah. Kita bacanya sudah diawali syarak seperti itu. Man tarafa'a wa Allah, supaya yang kumaluhur akan dihancurkan oleh Allah. Ini namanya surat Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan surat wafiyah. Surat wafiyah, surat yang mencukupi. Wafiyah, mencukupi. Maka seandainya ada imam baca Fatihah, kemudian makmum masbuk gak baca Fatihah, ini sudah wafiyah dan cukupi. Fatihahnya makmum sudah diwakili oleh imam. Ini surat wafiyah. Katakan surat wafiyah, surat yang bisa mencukupi kekurangan makmum ketika masbuk. Yang terakhir adalah suratul kafiyah. Namanya suratul kafiyah, yaitu surat yang mencukupi, mewakili, mencukupi daripada surat lainnya. Nah, wis Fatihah ngerti, maka semua mudah tahu. Inilah sebabnya Fatihah sangat luar biasa. Nama surat Fatihah yang ada 12 tadi, yang paling masyhur adalah namanya suratul Fatihah. Ini masyhur atau umul kitab, pembacaan umul kitab. Dan namanya yang masyhur adalah sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Itu adalah sekelumit mukaddimah masalah suratul Fatihah. Ke depan pertemuan kedua akan kita kaji masalah keistimewaan suratul Fatihah, dan nanti akan kita bicarakan masalah makna dari suratul Fatihah. Kita bicarakan pelan-pelan karena sangat ruwet, dengan hati-hati, mengandung beberapa khilaf masalah makna tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bismillah ada sepakat ya, setuju ulama ya. Ini masalah apa nih? Bismillah mulu, bismillah saktah. Hah? Bismillah saktah. Oh kan. Betul semua. Di matanya itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berhenti tapi Nggih. dia gak ketawa, cuma karena ada khilafiyah soal bismillah ini awal surat atau tidak, ini sehingga diantisipasinya tidak. Jarang, yang ngerti wae jarang. Terus kadang-kadang malah Fatihah sing ben pengertiane sendiri, kadang-kadang kan pengertiane global wong awam ini kan nek mau Fatihah bener bismillah Muhammadiyah. Ya sebetulnya Enggak. soalnya gak apa-apa, cuma bukan Muhammadiyah, Maliki ke Muhammadiyah ini hebatnya ke orang Saudi Arabia. Orang Saudi Arabia itu adalah mazhabnya Maliki, sehingga mereka gak baca bismillah. Tapi sekarang wong Saudi Arabia mazhabnya pindah Hambali sekarang, sehingga untuk mencoba bismillah. Sajane Muhammadiyah itu materi Syafi'i, cuma
oknumnya itu beda. Hah? Apa?